Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrin Izati Istiqomah, asal sekolahnya dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi dari buku yang berjudul Baron Sakender. Baron Sakender ini dituliskan oleh Agung Dwi Ertato yang lahir pada 7 Oktober 1988 di Semarang. Agung Dwi Ertato merupakan alumni program studi Indonesia di Universitas Indonesia. Dan buku ini diterbitkan oleh unit penerbitan di bawah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas Press. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini berjumlah 110 halaman. Dan buku ini dikategorikan sebagai non-fiksi, bahasa, dan saduran. Kisah Kawit Paru dan Baron Sakender bukan sekedar legenda, melainkan juga gambaran tentang perjuangan hidup, kesetiaan, pengkhianatan, serta dinamika kekuasaan. Sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara, kisah ini layak dikaji karena mengandung pelajaran tentang kebijaksanaan, tanggung jawab, serta pentingnya kebenaran dalam menghadapi tipu daya. Dalam resensi ini, saya akan menguraikan ringkasan cerita, analisis, dan evaluasi. Kisah ini bermula dari Kawit Paru, seorang raja dengan 12 istri, namun tak seorang pun diberi keturunan. Hal ini ternyata disebabkan oleh istri kedua yang iri hati dan meracuni madunya agar mandul. Kawit Paru berusaha mendapatkan anak dengan menempuh perjalanan ke Gunung Rasamala. Ia bertemu Begawan Mintuna yang memberinya buah mangga sakti. Setelah 4 bulan, 3 istri Kawit Paru hamil, termasuk Ken Manikhara dan Bimenur. Namun keduanya diusir dari istana dan anak-anak mereka lahir melalui keajaiban kubuk laut dan biji mangga. Dari sanalah lahir 4 anak kembar termasuk Sakender. Sakender tumbuh dengan penuh rintangan. Ia bertemu Begawan Mintuna yang ternyata seorang raksasa jahat. Dengan keberanian dan kecerdikan, Sakender berhasil mengalahkan Mintuna dengan bantuan saudaranya Sakeber serta kakeknya Singgunkara. Setelah itu, Sakender menempuh perjalanan panjang berlatih ilmu, berperang, hingga bertemu Putri Ambarawati dari Spanyol. Keduanya menikah setelah Sakender memenangkan sayembara. Namun, kebahagiaan mereka terganggu oleh intik putri-putri Mintuna, terutama Sayempraba yang menyamar sebagai Ayupraba. Melalui tipu daya, ia merusak tatanan kerajaan Spanyol dan menyingkirkan Sakender serta Ambarawati. Dalam pertempuran sengit, Sakender akhirnya berhasil mengungkap identitas Ayupraba sebagai raksasa. Setelah pengkhianatan itu, Sakender kembali ke tanah Jawa mengabdi pada Mataram. Sementara Ambarawati mendampinginya dengan setia. Cerita Baron Sakender ini kaya dengan simbolisme. Perjuangan Kawit Paru mempresentasikan keinginan manusia untuk mendapatkan keturunan meski penuh cobaan. Racun istri kedua menjadi lambang iri hati dan kerakusan yang menghancurkan keharmonisan. Sakender melambangkan keberanian, kecerdikan, sekaligus pengabdian seorang kesatria. Pertarungan melawan Begawan Mintuna memperlihatkan konflik antara kebenaran dan tipu daya. Selain itu, pernikahan Sakender dengan Ambarawati bukan sekedar kisah romansa, melainkan simbol pertemuan budaya Nusantara dengan dunia luar atau Spanyol. Kehadiran tokoh raksasa yang menyamar sebagai manusia juga memberi pelajaran tentang pentingnya kewaspadaan terhadap muslihat dalam politik dan kekuasaan. Buku ini memiliki kekuatan dalam hal alur yang kompleks dan kaya kejutan. Setiap babak menghadirkan konflik baru, mulai dari intrik istana, pertarungan spiritual, hingga peperangan antar negara. Tokoh-tokohnya berlapis, ada yang jahat karena iri, ada yang setia, ada pula yang licik dengan menyamar untuk menghancurkan musuhnya. Tapi kelemahan kisah ini terletak pada panjangnya alur yang bisa membuat pembaca sulit mengikuti atau memahami. Beberapa bagian tampak repetitif, misalnya motif tipu daya dan penyamaran yang berulang-ulang. Meski begitu, sebagai karya
karya sastra lisan, hal ini bisa dimaklumi karena fungsi utamanya adalah menghibur sekaligus memberi teladan. Refleksinya adalah cerita ini relevan bagi kehidupan modern karena mengajarkan nilai kesetiaan, keberanian, dan kewaspadaan. Iri hati seperti yang dilakukan istri kedua Kawit Paru menunjukkan betapa berbahayanya ambisi tanpa kendali. Keberanian Sakender melawan Begawan Mintuna menunjukkan bahwa keberanian selalu bisa mengalahkan tipu daya. Sementara itu, kisah intrik Ayu Praba menggambarkan betapa mudahnya kekuasaan goyah jika pemimpin terlena tipu daya. Kisah Baron Sakender bukan sekedar legenda tentang seorang kesatria, tetapi juga cerminan tentang bagaimana kesetiaan, ambisi, dan pengkhianatan membentuk jalannya sejarah. Dengan tokoh utama Kawit Paru yang tangguh dan kisah ini penuh rintangan. Buku ini menyajikan hiburan sekaligus pelajaran hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.